Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Masih horor tentunya dan kisah nyata tentunya. Langsung saja teman-teman. Siapkan kopi dan selera pria. Nah, ceritanya seperti biasa agak sedikit panjang dan mungkin menegangkan. Saya sendiri aja menceritakan kalau masih ingat itu rasanya itu gimana gitu. Jadi ini berawal ketika saya bertandang kembali ke desa di mana saya pernah sekolah dulu, menemui teman-teman lama. Nah, di situ ya pertemuan dengan teman-teman dan akhirnya ngobrol. Teman saya tadi cerita ada satu teman kita yang udah berpulang, teman jauh sih, nggak terlalu akrab. Dia seorang perempuan ya biasa, masih muda ya, agak disayangkan kan, cantik, nggak ada masalah apa bro. Ternyata teman satu itu dijodohkan paksa infonya tuh dengan orang tuanya dan mereka bunuh diri, dan bahkan sampai sekarang itu makamnya masih suka terlihat oleh para yang melintasi jalan di situ kan. Itu suka mengeluarkan api. Jadi banyak ya cerita-cerita atau informasi dari warga setempat, atau terutama ini teman-teman, ini pedagang sama sopir kan. Jadi ceritanya berawal dari sebelum menikahnya. Teman saya, ini saya dapat dari teman saya, dia kan ikut bantuin gitu, ikut bantu di acara itu. Jadi dia ini punya keluarga, sebut aja Pak Adis namanya. Ini di daerah Musirawas, di Palembang. Saya masih ingat tuh tempatnya. Nah itu ketika mau mulai acara, si Pak Adis ini tadi memiliki 2 rumah, itu maksudnya perumahan khusus rumah ya. Satunya itu rumah tapi bercampur ruko untuk dia berdagang atau usaha di pinggir jalan besar. Jadi otomatis si rumah di kampung ini jarang ditempati, jadi lebih baik sering menginap di ruko tersebut. Nah, si cewek ini tadi, sebut aja inisial S, itu waktu mau kejadian ya, kenapa kok sampai nggak ketahuan teman-teman, itu udah sempat bergantung 3 hari, hampir 4 hari katanya. Nah, si warga ini tadi kalau nggak ada di rumah, dia biasanya ikut orang tuanya di ruko. Kalau nggak ada di ruko berarti dia di rumah gitu. Jadi itu udah hal yang udah asing ya. Jadi udah nggak heran gitu kalau nggak ada di salah satu tempat. Nah, jadi nggak ketahuan, beberapa hari nggak terlihat ini, satunya berpikir dia di ruko, satunya berpikir dia di rumah. Padahal dia sudah bermasalah karena di rumah sendiri tuh ya. Kebetulan dia 2 beradik dan adiknya pun lebih suka ikut orang tuanya. Jadi dia mengurus rumah itu, maksudnya beres-beres itu sendiri. Jadi bebas ya kesana kemari. Nah, karena mungkin dia tergolongan yang patuh ya, nggak berani menolak atau gimana, kurang tahu saya, soalnya itu teman jauh. Yang jelas kata teman saya ini tadi, dia ditarik tetangganya, maksudnya ibu-ibu gitu, histeris minta tolong, langsung suruh ke rukonya Pak Adis untuk mengabari, pokoknya cepet suruh pulang ya
teman saya tadi kan terkejut, ada apa, karena mulai bantu-bantu acara di tempat mempelai laki-laki, di tempat laki-laki cowoknya. Kenapa nggak di rumahnya? Karena satu mungkin agak jauh. Kenapa nggak di ruko? Dan kenapa ini mempelai nggak dijaga? Kurang tahu saya juga ya. Jadi singkat cerita, ketika keluarga besarnya ini datang, masuk, buka pintu, teman-teman, aroma itu udah khas tercium dari luar. Aroma yang benar-benar gak asing, yaitu bau bangkai, teman-teman. Dan aromanya itu beda ya. Kalau aroma seperti itu, ketika dibuka kamar, terpecahlah suara tangis orang tua tersebut dan sampai pingsan untuk ibunya. Gaduh suasana. Teman saya tadi katanya, saya aja nggak tegang lihat dulu, saya sampai keluar karena saya nggak tahan aromanya, saya lemes katanya. Tapi beberapa warga mengatakan hal sama, dan terbukti horornya sampai sekarang. Oke teman-teman, singkat, jadi acaranya kan gagal, bukan? Ya karena tapi ini mempelai itu cukup kasihan. Oke, cancel. Jadi setelah acara itu gagal, mereka dimakamkan di pemakaman terdekat ya. Ini berawal dari pangkalan mobil yang penuh. Jadi nggak biasanya ya untuk para sopir-sopir CPO ini ngantri, maksudnya beristirahat lama di rumah makan di persimpangan. Di situ terdengar obrolan mereka itu agak serius, agak menggebu-gebu menceritakan tentang para sopir yang berpendapat sama bahwa jika melewati jam 11 malam, mereka nggak tahu itu kisah bagaimana, yang jelas ketika dia lewat itu dia melihat ya, makam itu nggak tertutup katanya, tidak ditutup dengan tanah dan mengeluarkan api. Itu menurut kabar mereka. Itu nggak satu dua, teman-teman. Ada beberapa sopir mengatakan hal sama dengan hal yang sama juga. Selanjutnya teman-teman, info dari warga setempat sendiri. Kebetulan orang ini adalah tukang jualan bakso ya. Ketika melintas di area pemakaman tersebut, ini siang hari ya, bukan malam ya, siang bolong. Di situ dia melihat ayam putih yang dia kira itu ayam biasa ya, ayam putih, masih belum terlalu besar itu ayamnya, tanggung, besar nggak, kecil nggak. Itu dia berasal dari makam tersebut, dari makam yang dimaksudkan horor. Dia suka bertengger di batu nisan, makam horor tadi. Nah itu dia lompat kemudian menghampiri gerobak bakso orang yang didorong tadi. Cuma bukan masih sering lagi gitu. Itu ayam itu naik ke gerobak bakso bapak tersebut. Dihalaunya ya, cuek, dihalaunya setelah pergi sampai ke perkampungan, kan nggak berjarak sekitar 1 kilo ya, dikelangi kebun dan pemakaman tersebut. Nah itu belum ada pembeli dari tadi, baru itu orang pertama mau beli. Tapi apa, ketika dibuka, maksudnya bahan jualan ini, barang jualan yang belum dibeli ini udah nggak ada, habis. Di situ nggak habis pikir ya, lucu dan aneh. Padahal ayam tadi nggak terlihat mematuk apa-apa, cuma bertengger sebentar, kemudian dihalau pergi. Tapi ketika dibuka itu alatnya, apa itu namanya, itu udah nggak tersisa satu. Nah di situ kejanggalan. Dan untuk apa sih bapak itu tadi
sibuk maksudnya repot-repot untuk berbohong kan? Kayaknya nggak logis kalau bapak itu buka, karena dia jualan dan itu udah jadi langganan oleh warga situ. Jadi dua informasi tadi dari pedagang dan supir tadi. Selain itu, saya juga sempat melintas karena ke tempat teman saya tadi harus melewati, dan ternyata betul, saya melihat ayam putih yang selalu bertengger di satu tempat. Di situ banyak ya batu nisan, tapi yang saya heran kenapa dia nggak pindah batu nisan lain atau tempat bertengger lain, hanya di satu tempat tersebut. Dan di situ tempat di batu nisan kamar. Ya akhirnya dari bibir ke bibir warga bercerita, benar semua orang mengatakan hal sama. Katanya dia meninggal gak diterima, arwahnya belum tenang dan lain sebagainya. Yang jelas dia meninggal tuh 3 hari lebih, hampir 4 hari. Itu gak ketahuan. Maaf teman-teman, katanya sampai lidahnya membengkak, leher hitam dan membusuk. Maaf, matanya yang melotot itu udah diteluri lalat dan sampai keluar kotoran. Itu menurut cerita warga setempat. Jadi mungkin masih ada keinginan besar atau gimana gitu ya, terus nggak terpecahkan, kemudian terbawa pindah alam dan akhirnya jadinya seperti itu. Itu saya menemukan kisah orang gantung diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sempat menyaksikan sendiri. Kalau ini teman dekat juga ya, tapi udah dewasa. Karena ini istri orang, dia itu di madu gitu ya, maksudnya istri muda, orangnya cukup baik dan orang itu condong kan, gak gampang deket sama orang. Kebetulan hari itu dia tetangga teman saya. Waktu saya main di tempat teman, saya bawa kendaraannya. Karena kami di perkampungan itu nggak ada Gojek waktu itu teman. Jadi dia meminta nomor handphone saya, meskipun saya ketakutan ya, saya juga minta izin, tapi malah suaminya senang. Kalau ada apa-apa dengan istriku tuh, kamu bantu apa, antar ke pasar atau apa, kalau ada keperluannya dia maksudnya mengojek gitu. Jadi dia itu sering semasa hidupnya sering nyanyi dan orangnya gak rajin bersih. Tapi beberapa tetangga yang bilang dia gak gangguan. Saya juga kurang paham. Yang jelas ketika ada tugas dari dia untuk kesana kemari bersama saya, itu ya seperti orang-orang normal aja. Beberapa bulan kemudian, saya nggak tahu ya kisah seseorang salah apa, kita nggak tahu, karena saya tuh apa perlunya aja. Terdengar kabar di keluarga saya. Dengar kabar nggak Pak? Maksudnya orang tua saya dulu waktu itu masih pegang tugas ya, jadi pelapor gitu loh, bahwa ada warga yang gantung diri. Nah, di situ kan dapat info awal teman-teman. Berangkatlah saya meluncur menggunakan motor dengan sedikit rasa nggak percaya. Dan apa yang didapati saudara-saudara ketika sampai di tempat, benar. Hari itu saya benar-benar melihat sendiri seperti apa sih kronologis orang yang gantung diri. Nggak sesuai dengan masa hidupnya. Matanya melotot, pandangannya kosong, melihat ke atas, lidahnya menjulur keluar dan bengkak. Kemudian lagi-lagi mengeluarkan hal yang kotoran ya, terus
auranya tuh benar-benar beda, pucat dan lehernya udah hitam. Jadi saya sendiri nggak berani terlalu dekat. Ya akhirnya seperti biasa ya, di kerumunan warga diturunkan dan akhirnya dimandikan dan dimakamkan secara layak seperti umumnya. Saya kira cerita itu akan berakhir sampai di situ, teman-teman. Belum ketemu kenapa kronologis berdirinya mungkin cemburu sama istri tua atau ada masalah kita nggak tahu, namanya rumah tangga orang, kita nggak tahu ada apa di dalamnya. Beberapa hari kemudian, jangankan menunggu 40 hari atau apa, aktivitas di rumah itu sering terdengar suara selayaknya masih ada orang yang seperti itu. Dia kan tinggal sendiri ya, di rumah sendiri, hanya bertemankan beberapa tetangga di sekitar. Karena si suami ini tadi jarang ya kesana kemari, selain kerja, aktivitas, ke istri tua dan ke istri muda. Jadi bahkan yang mengabari si suami tadi itu malah saya. Nah, saya tahu rumahnya gitu. Nah, singkat teman-teman, si ibu tetangga tadi sampai nggak betah tinggal di situ karena rumahnya itu cukup mepet, maksudnya hanya berjarak beberapa meter. Jadi masih seperti biasa sering terdengar orang memasak, seperti orang marah memukul dinding, dan suara si orang ini tadi menyanyi. Saya punya teman dekat yang tinggal di situ, ceritanya sama. Tapi dia ini, teman saya ini juga bandel, kurang percaya dengan itu. Akhirnya ketika terdengar suara-suara itu, dia mencoba keluar. Katanya nggak melihat apa-apa, suara berasal dari dalam rumah. Itu menurut dia. Selanjutnya, ibu tadi mengeluh terutama kepada suaminya yang masih hidup, maksudnya untuk mencarikan orang agar rumah tersebut dihuni atau ditempati, karena gak ada yang, mungkin belum ketemu jodoh ya, belum ada yang mau di lokasi tersebut. Ibu itu tetap mengeluh untuk memindahkan rumah tersebut. Akhirnya si suami tadi menolak, maksudnya si tetangga suaminya korban tadi ya, menjual itu rumah. Nah, karena rumah kayu bisa dibongkar dan bisa diaplikasikan uang, dan disisakan tiang di mana tempat dulu sempat untuk bergantung, jadi untuk sekelilingnya habis ya. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka atau warga berpikir kan kalau setelah seperti itu aman ya, karena udah nggak ada dinding, jadi semua terbuka terang. Apa yang terjadi malam berikut? Kejadiannya masih sama. Rumah itu masih seperti utuh untuk suaranya, jadi seperti ada orang melempar, masih seperti mundur dinding, suara mencakar, menyanyi, dan lain sebagainya. Nggak logis bukan? Ketika melemparkan benda itu harusnya kalau ada dinding suara. Ini dinding udah nggak ada, tapi masih seperti ada dinding dan masih suara menyapu, menyanyi seperti orang masih terdengar dari area tersebut di tempat yang sama. Saksi mata terdekat teman saya ini tadi, ketika terdengar suara gaduh, karena cukup sangat jelas info dari mereka ya, jadi cukup mengganggu. Keluarlah teman saya subuh-subuh ini. Apa yang dia lihat? Di tiang di mana tempat sisa kayu yang disisakan untuk dia bergantung, karena kalau untuk yang itu mereka nggak berani menerima orang membelinya atau menyentuh. Itu benar-benar terlihat dia masih bergantung, selayaknya terakhir kali dia meninggalkan dunia, seperti saat dia berdiri bergantung. Spontan teman nakal saya ini tadi langsung lari masuk.
takut juga akhirnya. Dan sampai pada akhirnya, saudara-saudara teman semua, karena saking horornya, ya, sering sekali menampakkan, gak peduli di tempat pemandian. Di situ kan pemandiannya umum temannya di pinggir sungai, jadi mandi bersama-sama. Itu juga sering terdengar dia sedang mencuci dan lain sebagainya. Sampai akhir kisahnya, maksudnya di penghujung cerita, karena itu sampai sekarang masih angker. Warga tersebut, karena itu pemecahan kampung ya, mendekati kebun, berpindah satu persatu sampai di situ menjadi perkebunan. Tidak ada penghuninya lagi. Jadi bukan hantunya yang nyerang, tapi para tetangga-tetangga ini sekitar 7 kepala keluarga di situ berpindah semua. Jadi hal ini nggak terlalu seru, tapi ujung-ujungnya seru. Makanya saya tertarik untuk bikin konten, bahkan tempat itu masih ada sekarang. Hanya saja sudah menjadi semak belukar yang karena jarang dilewati manusia atau orang hanya melintas di sekitarnya, di jalan-jalan utama, maksudnya jalan mengarah ke kebun. Jadi teman-teman, secara logisnya mungkin benar patah mengatakan atau orang tua bilang, jika belum saatnya kita berpulang, belum saatnya dipanggil, kemudian kita pulang, sementara belum dapat panggil, mungkin disitulah kita harus ngantri atau nunggu. Nah, mungkin posisi ngantri atau nunggu tadi di alam sana tuh kebingungan ya, makanya akhirnya gentayangan atau begitu, akhirnya main-mainin seperti itu. Sementara yang namanya bunuh diri itu kan mungkin karena dia punya beban kali ya. Jadi dia berpulang dengan membawa beban. Jadi mungkin dia terbawa-bawa sampai ke alam sana. Akhirnya dia jadi sering menakuti orang, atau mungkin menggambarkan fase-fase di masa hidupnya gitu. Jadi di situ saya bisa memetik hikmah, teman-teman saudara semua. Jadi seputus asa pun, seperti apapun putus asa, dulu saya sempat berpikir negatif ketika breakdown habis di titik terendah katanya, seolah nggak ada jalan keluar. Tapi coba kita ingat, ternyata kepergian itu bukan satu-satunya pelarian. Ternyata masih ada beban selanjutnya. Di situ jangan menyerah. Maksudnya saya juga harus dengan gambaran tersebut bisa memetik pengalaman untuk menasihati diri saya sendiri. Dengan begitu masalah akan selesai. Buktinya ya benar ya, dia masih gentayangan dan lain sebagainya, dan bikin orang di sekitar kita nyaman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di channel horor tentunya. Masih kisahnya atau hanya saya nggak sempat merekam atau review saat itu ya. Karena saat itu saya belum terpikir dan malah sibuk takut. Oke, salam sejahtera, sehat selalu, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.